1, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengenalan dan perintah SQL. Tekan No untuk membuat database baru, lalu masukkan nama database kita, yaitu Teknik Elektro. Pertama, kita create tabel, di mana kita akan membuat tabel tampilan atau apapun yang ada di database. Di sini kita akan membuat 3 tabel. Tabel pertama yaitu tabel dosen. Dosen dengan file ID dosen. Dan nama dosen. Tabel yang kedua yaitu mahasiswa. ID mahasiswa. ID mahasiswa dan nama mahasiswa. Tabel yang ketiga yaitu tabel dosen wali. Dengan file ID dosen, ID dosen wali, dan nama dosen wali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ya baiklah, lanjutan dari saya. Perkenalkan, nama saya Aksel Mutidiau dari kelompok 1. Lalu kita centang yang ada di ID dosen ini. Lalu kita klik primary ini. Arti dari primary ini adalah ID tidak boleh sama dengan primary key, adalah ID yang ada di dalam data ini tidak boleh sama. Lalu kita masuk ke SQL. Nah, di sini kita memasukkan ID dosen. ID dosen. Baru nama dosen. Nama dosen ini, lalu kita tanda petik, minta maaf, tanda petik.
lalu kita go. Nah, berarti ini sudah jadi. Kita sudah mengisi codingan yang ada di SQL. Kita menambah lagi yang kedua. Di sini kita tambah ID dosen yang lainnya. Di sini kita menambah lagi. Jangan lupa ada tanda kutip di awalan nama. Ini nama dosennya. Jangan lupa titik koma di ujung nama. Kita go. Nah, ini udah jadi. Begitu juga dengan mahasiswa. Kita mencentang ID mahasiswa ini, lalu kita klik primary. Klik SQL. Lalu kita insert. Nah, ID mahasiswa. Dan jangan lupa tanda kutip. Ini nama mahasiswa. Kita melanjutkan yang tadi. Nama yang kedua ini adalah, jangan lupa ID dulu. ID awalan kita putar 2. Nama tetap di awalan tanda kutip, jangan lupa. Nama yang kedua yang ini yaitu adalah Aprilia Riwo. Jangan lupa kita mengakhiri dengan tanda kutip. Lalu di ujung tanda kutip kita tetap memakai titik koma. Kalau tidak memakai titik koma tidak akan jadi. Ya, ini sudah jadi. Dan selanjutnya teman saya yang akan melanjutkan dari PHP MyAdmin ini. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kapoh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman saya. Sebelumnya di sini saya melakukan perubahan terhadap tabel dosen wali. Saya menambahkan dosen ID dosen dan mahasiswa ID mahasiswa sebagai foreign key. Nah, di sini saya akan membuat relasi untuk menghubungkan satu tabel dengan yang lainnya. Saya akan membuat relasi kolom yang dosen ID dosen dengan database teknik elektro, tabel dosen, dan kolom ID dosen. Dan relasi yang kedua yaitu kolom mahasiswa ID mahasiswa, database masih di teknik elektro, tabel mahasiswa, dan kolom ID mahasiswa. Kemudian go. Kemudian kita tunggu, dan jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita telah berhasil melakukan relasi antar tabel. Di sini yaitu dalam tabel dosen wali. Selanjutnya kita insert data yang akan dimasukkan dalam tabel dosen wali. Untuk ID dosen wali saya memasukkan angka 012. Selanjutnya untuk dosen ID dosen, karena tadi kita telah melakukan relasi dari tabel dosen, maka di sini file-filenya akan dimunculkan dan kita tinggal memilih salah satu file. Di sini saya memilih file atau data yang pertama, yaitu untuk nama dosen Aprilia Kapoh dengan ID yang sudah tertulis di samping nama tersebut. Begitu juga dengan field mahasiswa ID mahasiswa, kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita go. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, berarti kita berhasil menginsert data untuk tabel dosen wali untuk data yang pertama. Kemudian kita tekan menu browse untuk melihat data yang sudah kita input tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menginsert data yang kedua. Masih seperti dengan cara yang pertama tadi, kita tinggal memilih data yang telah kita relasikan dalam tabel dosen wali tersebut. Kita tunggu beberapa saat sampai ditampilkan data yang telah kita insert tadi.
kita pergi ke browse untuk melihat data-data yang telah kita masukkan tadi. Nah, ini adalah data yang telah saya insert tadi. Setelah relasi tabel, selanjutnya yang akan kita buat yaitu inner join. Jadi di sini saya akan menuliskan codingan untuk membuat inner join. Kita select tabel yang pertama yaitu tabel dosen wali dengan field ID dosen wali. Kemudian tabel yang kedua tabel dosen dengan field nama dosen, dan tabel yang ketiga tabel mahasiswa dengan field nama mahasiswa. From tabel dosen wali, inner join tabel dosen. On tabel dosen wali dengan field dosen ID dosen, sama dengan tabel dosen dengan field ID dosen. Kemudian yang kedua, inner join tabel mahasiswa on tabel dosen wali dengan field mahasiswa ID mahasiswa, sama dengan tabel mahasiswa field ID mahasiswa. Lalu kita go untuk melihat hasil dari codingan kita tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini ada 3 kolom yang ditampilkan, yang dimana ketiganya berasal dari setiap tabel yang ada. Dimana ada ID dosen wali berasal dari tabel dosen wali, kemudian nama dosen berasal dari tabel dosen, dan yang ketiga nama mahasiswa berasal dari tabel mahasiswa. Demikianlah hasil dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maklum, dan jika ada saran maupun kritik silakan ditulis dalam komentar yang ada di bawah ini. Demikian, terima kasih dan God bless you all.